Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak kelas 11 kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu stoikiometri asam basa. Artinya bagaimana perhitungan asam basa. Nah, sebelum kita melaksanakan atau melakukan perhitungan asam basa, kalian perlu tahu reaksi asam basa. Nah, salah satu reaksi asam basa adalah reaksi netralisasi, artinya penetralan. Penetralan itu terjadi jika basa direaksikan dengan asam menghasilkan apa? Suatu senyawa yang netral, yaitu kita sebut sebagai garam. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini ada NaOH tambah HCl. Nah, yang basa adalah NaOH, sedangkan asamnya adalah HCl. Ini NaOH ini adalah basa kuat, sedangkan HCl ini adalah asam kuat. Ya, nah kita reaksikan. Bagaimana cara mereaksikannya? Nah, begini caranya. Ya, kita lihat NaOH terdiri dari Na plus tambah OH-. Dan OH- ya maksudnya ya. Dan HCl terdiri dari H plus tambah atau dengan Cl-. Nah, kita silangkan yang plus dengan yang negatif, tapi dengan senyawa yang berbeda. Nah, ini di NaOH yang positif siapa? Na plus. Di HCl yang negatif siapa? Cl-. Nah, kita satukan Na plus dengan Cl-, maka menjadi NaCl. Nah, kemudian kita silangkan lagi yang negatif dengan yang positif. Ada OH- dengan H+. Maka OH- ditambah H+ itu menjadi hanya ada 2 H2O, nya ada 1 H2O. Nah, inilah dia disebut sebagai reaksi penetralan. NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau bagaimana cara menghitung reaksi pada asam basa. Nah, ini sudah contohnya ya. Oh, Ibu ada satu lagi lah biar kalian ada perbedaan. Misalnya H2SO4, kita ganti warnanya, tambah BaOH 2 kali menghasilkan apa? Nah, H2SO4 ini terdiri dari H+, H+-nya ada 2 dengan SO4 2-. Sedangkan BaOH 2 kali terdiri dari Ba2 plus dengan OH-. OH-nya ada 2. Nah, sekarang kita silangkan yang negatif dengan yang positif. Nah, nanti kita kalikan dengan indeksnya. Indeksnya ini ada berapa? Ada 2, 2. Maka SO4 kita silangkan dengan Ba. Nah, indeksnya itu kita jadikan muatannya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ya, Ba2 plus tambah SO4 2-. Nah, menghasilkan BaX SO4 Y. Nah, XY ini berasal dari ini. Berasal dari muatannya. Oke. X ini adalah muatan SO4, sedangkan Y ini adalah muatan Ba. Oke, maka jika kita tulis Ba, muatannya ada berapa? Nah, nggak usah pakai positif minusnya, langsung aja Ba2 SO4 2. Nah, Ba2 SO4 2. Nah, sama-sama 2 bisa kita sederhanakan, bagi 2 dua-duanya, maka menjadi BaSO4. Tuh, makanya ini menjadi BaSO4. Nah,
Selanjutnya ini ada H+, ada OH-. Nah, sama hasilnya seperti di atas. Nah, H+ tambah OH- itu selalu menjadi H2O. Ada berapa? Hanya ada H+-nya ada 2, OH-nya ada 2, maka dia membentuk 2H2O. Ini sudah setara. Nah, ini harus setara ya. Nah, ini sudah pasti setara. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh reaksi netralisasi. Contoh yang lain, jika yang berbeda misalnya adalah seperti ini. H2SO4 ditambah NaOH menghasilkan apa? Nah, ini terdiri dari H+, SO4, 2-. Kemudian ini terdiri dari Na+ dan OH-. Nah, kita gabungkan yang negatif dengan yang positif. Maka Na+ tambah SO4, 2- menghasilkan apa? Nah, ingat kita tulis dulu. NaSO4. Di sini ada indeks-indeksnya ya. Nah, ada X, ada Y. Nah, indeksnya adalah muatan kebalikannya. Nah, X ini berarti dia ini adalah muatan. Nah, muatan siapa? Kebalikannya, muatan SO4. Berarti ini 2, muatan SO4. Artinya sama dengan 2. Nah, Y ini adalah muatan Na. Ini yang ini ya. Nah, ini positif aja, maka dia sama dengan 1. Muatan Na sama dengan 1. Maka menjadi Na2SO4 1 kali. Atau bisa kita tulis Na2SO4 saja. Kita tulis di sini. Na2SO4 ditambah tetap ya H+ tambah OH- itu adalah H2O. Oke, selanjutnya kita setarakan reaksinya. Na-nya 1 di sini. Di sini Na-nya 2, maka kita kalikan di sini 2. SO4-nya 1 sama SO4-nya 1. Sekarang O-nya. O-nya di sini 4, di sini 2. O-nya di sini 4, O di sini 2. Maka 4 tambah 2 sama dengan 6. Di sini O-nya ada berapa? O-nya di sini 4, O-nya di sini 1. Ya, berarti nggak sama. Ini 5, sini 6. Hanya berapa di sini? Hanya ada H2, hanya di sini 2, H di sini kalikan 2 kali 1, 2. Berarti hanya ada 4. Di sini ada 2. Supaya 4 kita kalikan 2. Nah, 2H2O. Sekarang kita hitung lagi O-nya. O-nya di sini 4, di sini 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Indeks O ini kan 1, sama dengan ini. 2 kali 1. Di sini kan nggak ada satunya. Nah, O-nya berarti 2. Ini berarti O-nya 2, 6. Nah, sekarang udah sama reaksinya. Berarti reaksi setaranya adalah, kita tulis di sini, H2SO4 tambah 2NaOH menghasilkan Na2SO4 tambah 2H2O. Nah, inilah adalah reaksi setara. Nah, ini harus kalian ulang-ulangi supaya bisa ya cara menyetarakan reaksi. Oke, menyetarakan reaksi selanjutnya. Setelah menyetarakan reaksi, kita bisa mencari pH campuran, ya. Berapa pH campuran dari suatu reaksi? Misalnya, misalnya
Ada ini udah ya penyetaraan reaksi. Kita akan masuk perhitungan asam basa. Nah, misalnya jika diketahui penambahan NaOH 0,1 molar sebanyak 15 mili ke dalam apa? Ke dalam HCl. Jadi ini NaOH ini ditambahkan ke dalam HCl 0,1 molar sebanyak 10 mili. Nah, ini gimana caranya? Ya, di sini diketahui ada NaOH 0,1 molar. Molaritas ini menandakan konsentrasi ya, atau kepekatan dari suatu larutan. Nah, 15 mili artinya, kalau mililiter artinya apa? Volume, ya. Kemudian HCl 0,1 molar, sama. 0,1 ini artinya molaritas sebanyak 10 mili. Nah, 10 mili ini artinya volume. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menghitung molnya terlebih dahulu. Cara menghitung molnya bagaimana, Bu? Nah, oke. Cara menghitung mol menggunakan rumus N sama dengan M kali V. Ini adalah turunan dari rumus molaritas sama dengan mol per volume. Ya, dengan M sama dengan molaritas, N mol, sedangkan V adalah volume. Ini satuannya adalah M besar, ini tetap mol, sedangkan ini jika menggunakan rumus ini kalian harus menjadikannya sebagai liter. Oke, nah kita reaksikan. Kita reaksikan terlebih dahulu, oke? NaOH, kita ganti aja. Ini kita hapus dulu. Kita ganti warnanya merah. NaOH ditambahkan ke dalam HCl ya. Tadi udah Ibu ajari untuk reaksinya. Nah, kita silang. Ini Na plus dengan Cl min, maka menjadi NaCl ditambah H plus dengan OH min menjadi H2O. Sekarang kita hitung mol masing-masingnya. Mol NaOH M kali V. Nah, volumenya dalam apa? Mililiter. Oke, supaya mudah kalian rubah dulu yang mililiter menjadi liter. Berarti 15 mililiter itu sama dengan 15 bagi 1000 liter. Berapa 15 bagi 1000 liter? Berapa? 0,015. Iya, betul. 0,015 liter. Ya. Jadi kalian rubah dulu yang mililiter menjadi liter. 0,015 liter. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Mol, kita buat NaOH, maka dia adalah M kali V. Molaritasnya berapa NaOH tadi? 0,1. Kita tulis sini. 0,1 molar kali volumenya berapa? 0,015 liter. Berapa jadinya? Maka molnya menjadi 0,0015 mol. Ya. Oke. Kemudian kita hitung lagi. Oke, kita hitung lagi. Selanjutnya kita hitung mol dari
Oke, tetap sama M kali V. Nah, volumenya masih dalam mililiter, kita rubah. Tadi 10 mililiter, 10 ya. 10 mililiter kita rubah ke liter. Berapa? 10 mililiter berarti 10 per 1000 liter. Berapa? 0,01 liter. Ya, betul. Ya, berarti 10 per 1000 ada 0,01 liter. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka mol HCl sama dengan M kali V. Molaritasnya tadi berapa HCl? 0,1. Oke. 0,1 molar kali 0,01 liter. Maka hasilnya adalah 0,001 mol. Ya. Oke. Nah, udah dapat ini. Nah, sekarang kita masukkan ke reaksinya. Tadi NaOH tambah HCl, oke, menghasilkan NaCl tambah H2O. Oke, NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Kita buat di sini mula-mula. Ya, ini adalah rumus perhitungan kimia. Mula-mula bereaksi dan sisa. Oke, mula-mula mol NaOH berapa? Kita tulis di sini. Ini adalah mol NaOH mula-mula. 0,05 kita hapus, kurang nolnya 1. 0,0015. Nah, sedangkan HCl adalah 0,001. Oke, apakah ketika mula-mula ada mol NaCl? Tidak ya, karena belum bereaksi. Karena belum bereaksi, maka mol NaCl tidak ada. Mol H2O juga tidak ada. Nah, sekarang kita lihat ketika dia bereaksi. Bentar ya. Nah, ketika dia bereaksi, oke, cara menentukan berapa mol ketika bereaksi, kalian harus menentukan reaksi pembatas. Cara menentukan siapa reaksi pembatasnya adalah molnya dibagi dengan koefisien. Ya, kita tengok NaOH itu molnya sama dengan 0,0015, koefisiennya 1, maka dia tetap 0,0015. HCl molnya adalah 0,001, koefisiennya adalah 1, maka dia tetap 0,001. 0,001. Oke, sekarang di antara ini, dua ini, siapa yang paling kecil? 0,0015 atau 0,001? Oke, yang lebih kecil, maka itulah yang disebut reaksi pembatas. Nah, antara NaOH dan HCl yang lebih kecil adalah yang HCl, 0,001. Maka HCl disebut reaksi pembatas, artinya dia yang habis bereaksi. Kita tulis ini. Berarti yang bereaksi reaksi pembatasnya adalah HCl dengan mol habis bereaksi 0,001. Nah, Umi, kami yang langsung bohong ini nggak bersih, hitam gitu loh, nggak kayak apa aslinya. Oh, Umi bagi buat video. Video. Oke, kemudian untuk mol NaOH berapa? Kita buat dengan rumus koefisien. Ditanya berapa koefisien NaOH-nya?
1 per koefisien HCl-nya berapa? 1 kali 0,001. 0,001. 1 per 1 kali 0,001 berapa? Oke, sama ya hasilnya, maka 0,001. Oke, sorry. Oke, sekarang kita kurangi. Oke, nah maka NaOH-nya berapa sisanya? 0,015 dikurang 0,01 ini habis ya. Berarti 0,0005 ya, 0,0005. Oke, nah berarti ini adalah mol dalam mol. Oke, Ibu hapus dulu, kok jelek sekali ini. Oke, 0,0015 dikurang 0,001 hasilnya adalah 0,0005 mol. Oke, berarti ada NaOH yang bersisa sebanyak 0,005 mol. Nah, karena ada NaOH yang bersisa, kita bisa menghitung pH-nya dari NaOH ini. Nah, caranya tetap sama. Kita harus cari konsentrasinya terlebih dahulu. Konsentrasi NaOH. Oke. Konsentrasi NaOH. Berapa konsentrasi NaOH yang tersisa? Nah, ini ada 0,005 mol. Sorry. Nolnya ada 3 ya. Nah, konsentrasi cara mencarinya apa? Nih ya, seperti yang Ibu ajarkan ini. Konsentrasi atau molaritas cara mencarinya adalah mol per volume. Molnya adalah 0,005 mol bagi. Nah, volumenya itu kita jumlahkan antara mol HCl dengan NaOH. Berarti 0,0 mana nih? Oke, volume NaOH tadi. Oke, volume NaOH itu adalah 0,015 liter, sedangkan volume HCl adalah 0,01 liter. Berarti total semua volumenya adalah 0,025 liter. Oke, 0,025 liter. Berapa? 0,0005 dibagi 0,025 hasilnya adalah, oke, bisa gunakan kalkulator di rumah, 0,02 molar. Jadi ini maksud Ibu ini tanda konsentrasi ini sama dengan seperti ini ya, MnAOH. Jadi molaritas NaOH-nya berapa? Oke. Nah, kembali lagi dengan cara menghitung pH di materi sebelumnya. Nah, NaOH-nya apa? Basa kuat ya. Nah, untuk mencari pH basa kuat, kalian harus menentukan konsentrasi OH-. Oke, OH-. OH-. Maka konsentrasi OH-nya adalah berapa valensi basa, B, dikali molaritas basa. Valensinya berapa? 1 kali molaritas basanya berapa? 0,02 molar. Artinya 0,02. Ya, tetap sama. Atau kita rubah menjadi perkalian, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Maka POH-nya adalah min log
2 kali 10 pangkat min 2. Berapa? Oke, udah kita pelajari kemarin ya, maka dia menjadi 2 kurang log 2. pH-nya sama dengan 14 kurang log 2 kurang log 2. Maka menjadi 12 tambah log 2. Artinya pH campurannya adalah 12 tambah log 2. Oke, ini adalah contoh dari perhitungan asam jika kita reaksikan dengan basa. Nah, ini juga kalian bisa gunakan untuk menghitung konsentrasi suatu asam atau konsentrasi suatu basa yang belum diketahui dengan menggunakan titrasi asam basa. Ibu akan kirimkan modulnya untuk titrasi asam basa untuk saat ini. Ibu cukupkan dulu, Ibu akan beri latihannya. Dan sampai jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.